Kepada rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik, kami silakan untuk mengabadikan peristiwa ini dalam bentuk pengambilan foto selama lebih kurang 2 menit. Sementara rekan-rekan wartawan mengambil foto peristiwa, kembali kami informasikan demi tertib dan lancarnya acara rapat paripurna, dengan segala hormat Bapak Ibu para undangan kami mohon tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, cukup dengan getar saja. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, demi tertib dan lancarnya acara rapat paripurna, kami mohon Bapak dan Ibu tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, cukup dengan getar saja. Baik Bapak dan Ibu, paripurna segera akan kita mulai. Pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin kami silakan duduk kembali. Jari bersusun mengatur sembah, senyum nak darah memikat sukma, tari persembahan tepak bertadah, menyambut majelis yang bijak mulia.
Sudah menjadi adat Melayu, mari sudah menjadi adat Melayu. Bapak Ibu hadirin seluruh undangan yang kami muliakan, tari persembahan yang baru saja kita saksikan bersama Sanggar BB Manajemen di bawah pimpinan Budi Haryanto. Tanah Melayu, negeri bermarwah, gerak pembangunan terus melangkah. Hari jadi ke-63 Provinsi Riau memberikan faedah. Allah yang pemurah, limpahkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang amat berhormat Gubernur Riau Datuk Seri Setia Amanah Dr. Andus Haji Samsuar MSI. Yang berhormat Wakil Gubernur Datuk Seri Timbalan Setia Amanah Haji Edi Natar Nasution SIP. Yang berhormat Ketua DPRD Provinsi Riau Bapak Haji Indra Gunawan EF PhD beserta para wakil ketua dan seluruh anggota dewan yang kami muliakan. Yang berhormat anggota DPR dan DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau. Yang berhormat mantan gubernur dan wakil gubernur Riau beserta mantan ketua DPRD Provinsi Riau. Yang berhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Riau. Yang berhormat, yang mulia, selamat datang di Bumi Melayu Lancang Kuning Provinsi Riau, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami mohon untuk berdiri. Terima kasih. Selanjutnya yang berhormat Tuan, Puan, alim ulama, tokoh masyarakat, pemuka adat, cendekiawan, budayawan, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, serta seluruh hadirin yang tak mampu untuk kami sebutkan satu persatu. Seiring rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan penuh kesukacitaan, hari ini, Ahad tanggal 9 Agustus tahun 2020, bersamaan pula dengan tanggal 19 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah, kita akan ikuti acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka peringatan hari jadi ke-63 Provinsi Riau. Memulakan acara ini, marilah sama-sama kita sucikan hati sanubari
dengan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori Abdul Aziz. Qori terbaik 1 cabang tilawah remaja pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-38 tingkat Provinsi Riau tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Kampar akan menjadi utusan Riau ke Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional pada bulan November tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat. Saat ini Abdul Aziz tercatat sebagai mahasiswa semester 9 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, akan membacakan surah Ali Imran ayat 102 dan 103. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة
لكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tuan, puan, hadirin jemputan majelis yang kami muliakan. Selanjutnya kita ikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-63 Provinsi Riau, dipimpin oleh yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Riau. Kami silakan Bapak Haji Indra Gunawan EED, PhD. Bintang terbit selepas petang, mendung berawan di balik pulau. Kepada Tuan dan Puan, selamat datang di Gedung Dewan Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir. Yang terhormat Gubernur Riau, Tuan Datuk Seri Setia Amanah Dr. Andes Haji Samsuar MSI beserta Puan Hajah Misnarni, Bapak Wakil Gubernur Riau, Tuan Datuk Sri Timbalan Setia Amanah Haji Edi Afrizal Natar Nasution SIP. Terima kasih Pak Wagub atas datangannya. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak-bapak anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ibu Forkompida yang hadir. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini hadir juga. Terima kasih Ibu Kajati, Ibu Dr. Mia Miati SHMH. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Kemudian Bapak Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi SH SIK MSI. Terima kasih Pak Kapolda. Kemudian yang kami banggakan Bapak Danrem 0131 Wirabima Brigjen TNI Muhammad Syekh Ismet. Yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Pengadilan Tinggi Dr. Haji Sudarmadi SHM Hum. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, Bapak dan Lanut Rusmin Nurjadi Pekanbaru, Mas TNI Roni Irianto Mengelihat STMM. Yang kami hormati Ketua khususnya dan Lanal Dumai Komandan Laut Himawan. Kemudian yang kami muliakan Kabinda Riau Brigjen TNI Amino Setiabudi SE. Yang kami hormati Konsul Negara Sahabat Malaysia Puan Nusima Puan Jusoh. Yang kami hormati, yang kami banggakan rekan-rekan unsur wakil ketua, ketua-ketua fraksi, ketua komisi,
pimpinan alat kelengkapan Dewan, Bapak-Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang amat berhormat. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Saudara Sekwan, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Tuan-tuan para gubernur provinsi tetangga dan ketua DPRD provinsi tetangga, tuan-tuan dan para bupati, wali kota dan para rekan-rekan sahabat kami, pimpinan DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, tuan-tuan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Riau, tuan-tuan para kepala kantor wilayah kementerian, para pejabat sipil, TNI, dan Polri, pimpinan BUMN, BUMD se-Provinsi Riau, ketua dan para komisaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, ketua Majelis Kerapatan Adat dan Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau, tuan dan puan para pimpinan partai politik, organisasi sosial masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan keluarga ahli waris pejuang daerah Provinsi Riau, tuan dan puan para pemuka masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, serta alim ulama, budayawan, cendekiawan, pelaku dunia usaha, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh pers, dan rekan sahabat kami para insan pers, baik itu cetak, online, elektronik, khususnya encik-encik, tuan-tuan, puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, yang tua tidak disebut gelar, yang kecil tidak dipanggil nama. Alhamdulillah juga pada pagi berada ini ada juga sahabat kami dari rekan-rekan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Ucapan bismillah pembuka kata. Memuji Allah penguasa semesta. Rahmatnya banyak tiada terkira. Karunia kekal sepanjang masa. Seruni tumbuh dekat kenanga. Daunnya menghijau sejukkan hati. Ini pertemuan sangat bermakna. Hari jadi Provinsi Riau yang selalu dinanti. Alhamdulillah, yang dijemput sudah disambut, yang pesan sudah diterima, yang surat sudahlah sampai, maka dengan kaki langkah pun tiba. Dengan badan jemputan dada sudah berhimpun pepat kita di majelis ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini Minggu 9 Agustus tahun 2020, tepat pada pukul 9:44 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam rangka hari jadi ke-63 Provinsi Riau tahun 2020 secara resmi dan kami terbuka untuk umum. Tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, dengan hati yang penuh rahmat dan bahagia, diiringi perasaan damai tiada terhingga, mari kita yang terhimpun tepat dalam majelis rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau meluahkan rasa syukur yang dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan yang tiada habis-habisnya. Diiringi salawat dan salam kita persembahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kepada para tetamu sudah meringankan langkah dan mengayunkan tangan memenuhi jemputan kami di gedung DPRD ini, di tanah Melayu Riau ini, kedatangan tuan-tuan dan puan-puan kami sambut dengan penuh takzim dan perasaan sukacita. Yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan kuasanya, yang penghulu dengan sokonya, yang bertuah dengan marwahnya, yang top berhormat dengan berkatnya, yang alim dengan amanahnya, yang tua dengan petuahnya, yang muda dengan takahnya, yang cerdik dengan pandainya, yang datang dari laut, dari darat, yang dari hulu, dari hilir. Burung terbang beriring-iringan, hinggap sebentar di pohon jati. Selamat datang para undangan,
kehadiran Tuan dan Puan jadi penawar hati. Tuan Gubernur Riau dan Tuan Wakil Gubernur Riau, tuan-tuan, puan-puan, jemputan Majelis Sidang Paripurna yang kami muliakan. Seperti sudah dimaklumkan, khususnya pada hari berbahagia ini, Provinsi Riau genap berusia 63 tahun. Sejak ditetapkan hari jadinya pada tanggal 9 Agustus tahun 1957 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 11 tahun 1999 dan Undang-Undang Darurat nomor 19 tahun 1957 yang ditandatangani oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Menetapkan Riau sebagai provinsi merupakan buah dari perjuangan dan pengorbanan, tumpahan keringat dan darah para pejuang dan tokoh-tokoh pendiri yang tak kenal lelah dan pamrih. Sebagian besar di antara mereka sudah menjemput syahidnya, namun sebagian lagi alhamdulillah masih diberi perpanjangan usia dan merasakan nikmat hidup sebagai pejuang. Para pejuang itu pada masanya telah bertungkus lumus, tak kenal waktu dan masa, tak kenal harta maupun jiwa, bahkan mengorbankan segenap raga dan sanak keluarga demi terwujudnya Provinsi Riau yang kita cintai ini. Padang rumput terbentang hijau, tempat ternak mencari makan. Mari doakan para pendiri Provinsi Riau, jasa mereka tak pernah kita lupakan. Tuan-tuan dan puan-puan, jemputan Majelis Sidang Paripurna yang kami muliakan. Di usia ke-63 tahun ini, tentu banyak hal yang telah kita nikmati dari hasil perjuangan para pejuang dan pendiri Provinsi Riau. Kuncuran keringat dan pertumpahan darah serta pengorbanan harta yang telah mengantarkan kita sampai kepada masa modern saat sekarang ini. Hal ini sudah menjadi cita-cita suci perjuangan dan pendiri Provinsi Riau. Dan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat melihat bersama-sama geliat pembangunan Provinsi Riau yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Kita dapat melihat dan merasakan geliat gerakan pembangunan secara terencana dan terukur dalam berbagai bidang, baik dari hasil pembangunan di Provinsi Riau, khususnya di Provinsi Riau maupun kabupaten kota yang ada di Bumi Lancang Kuning ini. Ditambah dengan kondisi masyarakat kita yang semakin kondusif dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga hal ini menjadi modal dasar yang tak ternilai dalam menjalankan amanah dan efektivitas baik dalam pembangunan Provinsi Riau, terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan melalui persiapan infrastruktur, peningkatan pembangunan sektor pendidikan, serta memberikan jaminan hidup agamis pengembangan budaya Melayu secara profesional. Hal ini juga termaktub dalam visi Riau. Tentunya kita mengharapkan Riau ke depan lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan yang kita lakukan harus terus Riau sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Provinsi Riau ini. Riau juga harus mampu bersaing dan bahkan mengungguli provinsi-provinsi lainnya, karena kita sudah tidak dapat disangka lagi bahwa Provinsi Riau memiliki keunggulan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dibalut dengan kemajuan yang tak kunjung padam. Semangat Melayu ini harus kita gelorakan sebagai modal untuk meningkatkan rasa percaya diri dan daya saing guna menjadikan Riau sebagai negeri yang besar, tangguh, unggul, serta berbudaya. Kita perlu mengoptimalkan potensi dan energi dengan mensinergikan dan memberdayakan semua kekuatan yang ada, khususnya baik potensi tersebut meliputi potensi ekonomi berupa sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia serta potensi budaya yang amat kaya dan luhur ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menjaga merajutnya agar kelak Riau menjadi suatu provinsi yang diperhitungkan baik dalam nasional maupun internasional, berdiri sejajar bahkan melebihi daerah-daerah provinsi lainnya. Tuanku Tambusai Harimau Lokan, pahlawan nasional, gelar diberi. Pembangunan Riau harus kita tingkatkan bagi kesejahteraan semua anak negeri.
Harapan kita terhadap hasil pembangunan dari tahun ke tahun hendaklah selalu mengalami peningkatan. Khususnya pada tahun ini, gerak laju pembangunan di Provinsi Riau sedikit mengalami perlambatan. Karena kita tahu Riau juga termasuk salah satu provinsi yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Sehingga sebagian besar dana pembangunan yang kita miliki dialih fungsikan bagi pencegahan berjangkitnya virus ini secara luas. Meskipun angka kasus positif corona di Provinsi Riau sangat relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lain, namun kita tetap waspada dan khususnya menumbung bagaimana kembangkan kebiasaan baru untuk suatu kehormatan dengan sering-sering mencuci tangan, menggunakan masker, serta mengatur jarak. Hal inilah yang membuat kita lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Sejak diterapkan bekerja dari rumah, pembatasan sosial, pembatasan fisik, pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pencegahan perluasan akibat dari pandemik virus corona tersebut, khususnya di bumi Lancang Kuning ini, secara langsung berdampak kepada aspek pembangunan di Provinsi Riau yang mengalami penurunan secara signifikan, terutama pada aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial, serta budaya. Meskipun kita sadari bahwa penurunan berbagai aspek pembangunan yang kita rasakan oleh provinsi lain di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, akibat pandemik tersebut menunjukkan bahwa indeks harga konsumen pada bulan Mei tahun 2020 mengalami inflasi sebesar 0,54% yang menyebabkan daya beli masyarakat rendah. Nilai impor Provinsi Riau sampai bulan Mei tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 14,92% dibanding impor April tahun 2020. Kemudian selain tersebut, fakta lainnya selama pandemik ini, kita khususnya untuk angka pengangguran mengalami peningkatan, yakni sebesar lebih kurang 7.160 jiwa di Riau. Khususnya banyak hal-hal yang lain, masyarakat yang kehilangan pekerjaan, baik yang kena pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan oleh perusahaan, yang menyebabkan angka kemiskinan ini tak lain sebagai menyebabkan khususnya meningkatkan menjadi lebih kurang 23.776 jiwa di Provinsi Riau. Selanjutnya, dunia pendidikan pun mengalami perubahan yang signifikan, yakni meliburkan seluruh aktivitas pendidikan untuk sementara waktu dan mengganti proses belajar mengajar dengan pembelajaran jarak jauh. Atas kebijakan pemerintah dalam rangka memutuskan mata rantai virus corona ini, tentu menuai polemik di kalangan masyarakat, terutama di Provinsi Riau. Ketidakpastian akan stakeholder, para orang tua dan sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan melalui teknologi digital, melalui jaringan internet secara online. Ini menjadi faktor utama dimulai dari penguasaan teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung teknologi, serta biaya pengguna teknologi tersebut. Sistem pembelajaran jarak jauh bukan tidak mungkin dapat menurunkan kualitas pendidikan, terutama daerah tertinggal yang ada di Provinsi Riau, karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dari teknologi dan biaya ditimbulkan. Tercatat di tahun 2019 ada sebanyak 121 desa yang sangat tertinggal. Kami ulangi, ada 121 desa yang sangat tertinggal dan 661 desa tertinggal dari 1.991 desa yang ada di Provinsi Riau ini. Meskipun pemerintah memberikan alternatif dan solusi dalam memberikan penilaian terhadap kenaikan serta kelulusan sekolah, namun pendidikan bukan hanya sekedar nilai di atas kertas saja, akan tetapi tetap diterima pengetahuan keterampilan melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran jarak jauh. Kurang efektif bagi dunia pendidikan bagi anak-anak untuk sekolah dasar, serta anak-anak berkebutuhan khususnya ataupun yang berada di daerah tertinggal
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, kita harus sejalan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Undang-Undang Dasar nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 5 ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain kebijakan physical distancing yang dibalut ke dalam new normal, saat ini berdampak pada kehidupan khususnya sosial di masyarakat, karena tatanan masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong mulai timbul rasa curiga ataupun was-was terhadap orang-orang yang di sekitarnya, karena tidak tahu siapa yang dapat menular atau tertular dari virus yang berbahaya tersebut. Sehingga khususnya kebiasaan buruk untuknya itu kami meminta kepada masyarakat Provinsi Riau untuk berjabat tangan pun sudah mulai tidak takut antara tertular virus corona tersebut. Tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis sidang paripurna yang kami muliakan. Sesuatu yang patut menjadi perhatian kita semua adalah pengaruh langsung dari akibat pandemi COVID-19 ini terhadap pembangunan di Provinsi Riau. Tergambar dalam Ekpos Kementerian Dalam Negeri pada Musrembang RPJMD tahun 2019-2024. Karena secara ekonomi, angka kemiskinan mengalami penurunan yang diketahui pada bulan Maret tahun 2020, angka kemiskinan sebesar 6,82% dan mengalami penurunan sebesar 0,26% jika dibandingkan pada bulan Maret tahun 2019. Angka kemiskinan Provinsi Riau tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017 dengan angka sebesar 7,21%, dan secara nasional kemiskinan di Provinsi Riau di bawah angka rata-rata nasional sebesar 9,66%, terkecuali terhadap 2 kabupaten yang masih menunjukkan angka kemiskinan yang sangat tinggi pada tahun 2018, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 27,79%. Kemudian disusul oleh Kabupaten Rokan Hulu sebesar 10,92% dan Kuantan Singgingi sebesar 9,92%. Dalam hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Berkaitan dengan itu juga, tugas berat kita semua ke depan selanjutnya adalah memperhatikan persoalan gizi bagi ibu-ibu hamil dalam rangka pencegahan stunting, karena bukan tidak mungkin kemiskinan yang ada di Provinsi Riau akan mempengaruhi rendahnya gizi terhadap ibu-ibu hamil yang akan mempengaruhi pertumbuhan bayi dan anak. Di sisi lain, yang terdampak akibat wabah pandemi COVID-19 ini, nilai impor Provinsi Riau sampai pada bulan Mei tahun 2020 sebesar dolar tak paham lah. Mohon maaf, saya kalau pada dolar tak pandai hitungnya Pak. Saya ulangi, di sisi lain yang terdampak akibat wabah COVID-19 ini, nilai impor Provinsi Riau pada bulan Mei tahun 2020 sebesar 163,43 juta US dollar, mengalami kenaikan sebesar 14,92% dibandingkan impor pada April tahun 2020, dan nilai ekspor Riau Mei pada tahun 2020 sebesar 955,18 juta US dollar, mengalami kenaikan 3,74% dibandingkan ekspor April tahun 2020. Untuk mengalami dampak pandemi coronavirus yang terdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah mempertimbangkan dan mengalami langkah pemulihan perekonomian baik nasional dan dalam satu kesatuan kebijakan strategis ini yang terintegrasi dan tidak terpisah dengan mengeluarkan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Dengan adanya komite ini yang bertanggung jawab kepada Presiden, kita berharap Provinsi Riau dapat menjadi perhatian dan prioritas terhadap pemulihan ekonomi secara nyata. Tuan Gubernur Riau, Tuan Wakil Gubernur Riau, tuan-tuan, puan-puan, jemputan Majelis Sidang Paripurna yang kami muliakan. Dalam urusan lingkungan hidup yang patut menjadi perhatian bersama dengan adanya berbagai permasalahan, kerawanan bencana, kebakaran hutan, bencana banjir, genangan air, dan indeks kualitas lingkungan hidup masih rendah. Hal ini disebabkan menurunnya daya dukung, daya tampung ekosistem air, baik itu tanah, udara, degradasi, dan deforestasi hutan dan lahan gambut cukup tinggi. Banyak kawasan hutan lindung yang dikonversi menjadi kawasan budidaya dan lemahnya pengendalian lingkungan hidup. Perlu kita akui bersama bahwa beberapa tahun terakhir Provinsi Riau sudah tidak lagi selimuti asap. Kita sudah sangat bebas menghirup udara segar sepanjang hari. Kesemua ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras dari berbagai pihak di bawah komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Komandan Lanut Rusmin Nurjadi, dan Rem 031 Wirabima, Kajati Riau, khususnya Bapak Kapolda Riau dengan top ranknya dashboard lancang kuning yang memang tenar di negara Republik Indonesia ini. Tepuk tangan untuk Bapak Kapolda Riau dulu. Selain ucapan terima kasih dan rasa empati tinggi kepada gubernur dan jajarannya, kita senantiasa memberikan dukungan moral di dalam menjalankan tugasnya, karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus diselesaikan demi menata negeri ini. Segala usaha langkah strategis sudah dan yang sedang kita lakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Riau dan Bapak Wakil Gubernur Riau. Tentu terima kasih yang tak terhingga bagaimana patut diberikan apresiasi dan dukung dengan memperkuat potensi serta fondasi energi yang guna melakukan lompatan kemajuan untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Kita harus berani melakukan terobosan dan lompatan jauh ke depan. Kita juga harus berani membuat kebijakan-kebijakan baru, walaupun hasilnya belum tentu bisa kita nikmati saat ini. Namun insya Allah, dan kita akan rasakan pada nanti generasi-generasi yang akan mendatang. Pucuk sakat warnanya merah, bila dipetik bawalah pulang. Duduk mufakat mengandung tua, sengketa usai, dendam pun hilang. Tiba di teluk naik ke darat, hendaklah sampan ditambatkan. Kalau duduk mencari mufakat, iri dan dengki kita jauhkan. Tuan Gubernur Riau dan Tuan Wakil Gubernur Riau, tuan-tuan, puan-puan, jemputan Majelis Sidang Paripurna yang kami muliakan. Setelah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita luhur ini, tentu para pejuang dalam rangka percepatan pembangunan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau serta Bapak Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau telah merampungkan rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024 pada tanggal 1 Agustus tahun 2019 yang lalu, dengan visi terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia. Dalam melakukan berbagai lompatan kemajuan, kita membutuhkan tekad dan keberanian. Kita harus memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan, termasuk menyelaraskan percepatan program-program pembangunan dari pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau. Hal yang tidak kalah pentingnya adanya kebersamaan, sinergisitas, dan keterlibatan semua pihak dalam merampungkan cita-cita luhur negeri Melayu ini, mempertahankan nilai-nilai kegotong royongan dengan santun, tidak saling menghujat, menyikut, ataupun melakukan adu domba. Apabila kita senantiasa mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut, maka kita pun akan menjadi besar dan disegani oleh semua pihak, sehingga Provinsi Riau merupakan negeri Melayu yang bermartabat, memiliki nilai saing yang tinggi dan menjadikan kita sebagai Riau bermarwah.
Riau Bermarwah adalah suatu yang penting karena di dalamnya memiliki simpul kerjasama, kebersamaan, serta memiliki tujuan yang mulia. Sehingga tema yang diusung oleh pemerintah Provinsi Riau di Hari Jadi Provinsi Riau yang ke-63 ini tahun 2020 sangat tepat dan memiliki semangat kebersamaan. Banyak kakinya si rama-rama, jalan yang cepat di pinggir sawah. Jikalau kita kompak si rama, insya Allah Riau semakin bermarwah. Sirih ditepak, cicipin bersama. Petanda perayaan pun dimulakan. Bila kita kompak dan bekerja sama, Riau Bermarwah pasti dapat diwujudkan. Tuan Gubernur Riau, Tuan Wakil Gubernur Riau, serta rekan-rekan unsur pimpinan, Bapak-Bapak Ibu anggota Dewan yang kami muliakan. Selanjutnya sampailah kita pada acara yang sama-sama kita nantikan, yakni mendengarkan dan menyimak pidato Gubernur Riau yang menjadi pucuk payung panji bagi kepemimpinan di daerah ini, seperti ungkapan dalam tajuk Ajar Melayu, yang khususnya tentu dalam tunjuk Ajar Melayu ini yang kita katakan pemimpin yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dituahkan oleh orang banyak, dikemukakan oleh orang ramai. Langkah menurut patutnya, dikukuhkan menurut layaknya. Untuk itu kepada Bapak Gubernur Riau, Tuan Datuk Seri Setia Amanah Dr. Andes Haji Samsuar MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Riau, yang saya hormati Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau pada masanya, yang kami hormati anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Riau yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau, yang kami hormati Ibu dan Bapak anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang kami hormati Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, yang saya hormati Bapak Kepala Kabin Daerah dan Kepala BNN Provinsi Riau, yang kami hormati Bapak-bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, kepala perangkat daerah, serta kepala-kepala instansi vertikal yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Bapak Bupati dan Wali Kota, serta Ketua DPRD Kabupaten Kota Provinsi Riau, yang kami hormati pimpinan BUMN, BUMD, serta para pimpinan perusahaan swasta, yang saya hormati Rektor dan pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan ini, bapak-bapak, orang tua kami, tokoh masyarakat, para pemuka agama, tokoh pemuda, organisasi wanita, insan pers, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, serta hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat mengikuti rangkaian rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dan merangka peringatan Hari Jadi ke-63 Provinsi Riau tahun 2020 dalam suasana pandemi COVID-19 dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan wabah tersebut. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari almarhum di hari akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang kami hormati,
Peringatan hari jadi ke-63 Provinsi Riau tahun 2020 tahun ini kita rayakan dengan sederhana dan tidak semeriah seperti tahun-tahun sebelumnya, tanpa melaksanakan upacara di halaman kantor gubernur. Mengingat saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19, namun semangat hari jadi ke-63 Provinsi Riau tidak pernah luntur dalam sanubari kita, tanah Melayu Riau yang kita banggakan ini. Semangat peringatan hari jadi ke-63 Provinsi Riau dengan mengangkat tema Riau Bermarwah menjadi keinginan kita bersama untuk membangun Riau yang lebih baik. Di usia yang ke-36 ini, Provinsi Riau tetap kokoh berdiri tegak dan sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya di wilayah Nusantara. Bermarwah memiliki banyak pengertian seperti martabat, kehormatan, kemuliaan, dan pangkat tinggi. Jadi bermarwah memberi saran memiliki martabat, kehormatan, kemuliaan, dan pangkat yang tinggi. Dan dengan demikian Riau Bermarwah adalah Riau yang memiliki marwah, memiliki martabat, kehormatan, kemuliaan, dan pangkat yang tinggi. Seiring perjalanan waktu, Provinsi Riau tetap berdiri kokoh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tersebab azam telah kita tancapkan, maka kita akan terus berupaya membangun Riau Bermarwah dan memperbaiki segala kekurangan yang ada. Sejarah demi sejarah dan perjuangan dari tokoh-tokoh masyarakat Riau yang terdahulu telah menjadikan Provinsi Riau sebagai negeri yang berciri Melayu dengan beragam adat suku bangsa yang hidup rukun dan damai dalam suatu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang berbahagia. Peringatan hari jadi ke-63 Provinsi Riau tahun 2020 ini memang berbeda dengan peringatan hari jadi tahun-tahun sebelumnya. Saat ini kita tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19 di mana seluruh sektor dan aktivitas masyarakat cukup terganggu sehingga sendi-sendi kehidupan masyarakat terkena dampak dengan adanya wabah ini. Selain itu, munculnya klaster baru mengakibatkan terus meningkatnya pasien terkonfirmasi positif di bumi lancang kuning. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk terus mawas diri dan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Provinsi Riau terus meningkatkan upaya untuk melakukan tracing yang komprehensif dan tetap gencar melakukan uji swab secara masif, sehingga dalam pekan ini saja telah ditemukan kasus konfirmasi positif sebanyak lebih dari 210 kasus, yang sebahagian besar adalah kasus konfirmasi tanpa gejala. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya deteksi dini dalam pencegahan dan juga pemetaan penyebaran COVID-19 di kabupaten kota se-Provinsi Riau. Jika dilihat dari sisi ekonomi, pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian merosot di berbagai bidang, seperti menurunnya produktivitas usaha akibat turunnya aktivitas masyarakat, menurunnya kunjungan wisatawan yang mengakibatkan turunnya okupansi hotel, bahkan kinerja perdagangan Riau khususnya ekspor produk juga mengalami penurunan, serta terganggunya jalur transportasi yang mengakibatkan distribusi orang dan barang mengalami penurunan aktivitas. Kondisi ini harus segera kita tangani secara cepat dan tepat, jika tidak akan membawa kita ke jurang krisis ekonomi. Pemerintah Provinsi Riau telah berupaya dalam rangka pemulihan ekonomi melalui skema-skema pembangunan ekonomi dalam hal percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19. Dengan diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru saat ini, masyarakat harus mengutamakan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas di luar rumah sebagai upaya untuk melindungi diri agar terhindar dari penularan COVID-19. Dengan demikian, ruang gerak masyarakat tidak dibatasi sehingga roda perekonomian masih tetap dapat berjalan. Pada masa pandemi saat ini, pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2020 pada triwulan kedua mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar minus 3,22%. Kita harus bergandeng tangan bersama-sama untuk mampu keluar dan bangkit dari kondisi saat ini. Hal ini diakibatkan oleh menurunnya
aktivitas ekonomi dunia dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2020 minus 5,32%. Meskipun terkontraksi, perekonomian Riau masih menjadi penyumbang terbesar ke-6 perekonomian nasional, yaitu kontribusi PDRB-nya sebesar 20,71%. Turunnya harga minyak dunia di tahun 2020 di kisaran 30 US sampai dengan 40 US dollar yang semula di APBN ditetapkan sebesar 63 US dollar. Semua ini mengakibatkan dana transfer pusat ke daerah mengalami penurunan, serta pendapatan asli daerah ikut mengalami juga penurunan, sehingga target pembangunan harus dilakukan penyesuaian. Dalam hal percepatan penanganan dampak COVID-19, pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar lebih kurang 474 miliar yang diperuntukkan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi, baik berupa penyediaan sarana prasarana kesehatan, bantuan langsung tunai, bantuan keuangan khusus ke kabupaten kota, serta stimulus ekonomi. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan dan perempuan serta hadirin yang saya hormati, alhamdulillah, realisasi investasi Provinsi Riau masuk peringkat pertama di regional Sumatera dan peringkat 5 nasional. Pada realisasi investasi Provinsi Riau sampai dengan triwulan kedua Januari sampai dengan Juni tahun 2020 sebesar 22,75 triliun rupiah, meningkat 16,06% jika dibandingkan dari periode Januari sampai dengan Juni 2019 sebesar 19,60 triliun. Untuk target realisasi investasi di tahun 2020 yang diberikan oleh BKPM Republik Indonesia kepada pemerintah Provinsi Riau sebesar 40,8 triliun, yaitu 4,99% porsi terhadap nasional. Oleh karena itu, kita harus berusaha mencapai target investasi di akhir tahun 2020 ini. Kalau dari sektor pembangunan kebudayaan, akhir tahun ini 2020 di Panama, UNESCO akan menyidangkan pantun Melayu sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengusulan ke UNESCO dipelopori oleh Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dan didukung oleh Indonesia dan Malaysia. Kita harus bangga dengan diakui pantun Melayu oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Provinsi Riau berusaha membangkitkan sektor pariwisata yang saat ini terkena dampak COVID-19. Hal ini untuk mengantisipasi kondisi tatanan kehidupan baru sesuai prinsip higienis dan sanitasi yang baik melalui gerakan bersih, indah, sehat, dan aman yang disebut dengan BISA, yang merupakan program semacam padat karya yang mengikutsertakan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam meningkatkan kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keamanan destinasi pariwisata. Kita harus optimis seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya siap memasuki masa adaptasi kebiasaan baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang saya hormati, kita menyadari bahwa ketersediaan alokasi anggaran tentu tidaklah memadai untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di Provinsi Riau. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat atas komitmen terhadap percepatan penyelesaian proyek-proyek prioritas nasional di Provinsi Riau. Alhamdulillah, salah satu proyek strategis nasional, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, akan selesai pada tahun 2020 ini. Dilanjutkan pembangunan jalan tol dari Pekanbaru menuju Padang dan Pekanbaru-Rengat Jambi yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera. Penanganan abrasi di 3 pulau terdepan, yakni Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, dan Pulau Rangsang, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi telah masuk di dalam RPJMN 2019-2024. Kami menghimbau agar seluruh pemangku kepentingan yang hadir pada kesempatan ini dapat memberikan dukungan moral dan spiritual agar apa yang kita rencanakan dapat direalisasikan dalam pembangunan di Provinsi Riau
sebagai upaya pencapaian visi Provinsi Riau, yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia. Dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua agar senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dan penanganan dampaknya. Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau, Forkompinda Riau, beserta pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Riau, dibantu jajaran TNI dan Polri, serta dukungan dari pemerintah pusat, terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan penularan COVID-19 di Provinsi Riau. Di samping itu, kami bersama Forkompinda Riau, KLHK, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perguruan tinggi, masyarakat peduli api, serta komponen masyarakat tetap menjaga agar Riau tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu kami juga mengajak kepada semua komponen masyarakat, mari kita tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini yang masih berlangsung sampai dengan 31 Oktober 2020 untuk menghindari bencana asap. Selanjutnya pada kesempatan ini mari kita semua ikut mensukseskan Pilkada serentak yang dilaksanakan di 9 kabupaten kota di Provinsi Riau. Semoga terlaksana dalam suasana aman, tertib dan damai, serta sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, terpilih tentunya pemimpin-pemimpin yang dapat mesejahterakan masyarakat dan membangun Riau lebih baik di masa yang akan datang. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPRD Provinsi Riau, Forkompinda Riau, tokoh-tokoh masyarakat Riau, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh wanita, tokoh-tokoh pemuda, pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, semua pimpinan OPD, serta semua pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan-pimpinan perusahaan swasta atas partisipasinya dalam pembangunan Provinsi Riau. Semoga tentunya ini menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Kami juga selanjutnya pada kesempatan ini mengajak kita semua, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar musibah pandemi COVID-19 segera berakhir dari bumi Melayu yang kita cintai dan bumi Indonesia yang kita banggakan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mengakhiri sambutan kami sampaikan 2 bait pantun. Dari Pekanbaru ke Pelalawan, melihat istana sayap indah menawan. Riau bermarwah kita azamkan, tegakkan marwah sepanjang zaman. Jangan tebang pokok sialang, biarkan lebah membuat sarang. Riau bermarwah tetap gemilang, terus dijulang di tengah badai gelombang. Tahniah hari jadi ke-63 Provinsi Riau. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi niat dan usaha kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan penghargaan kami ucapkan kepada Bapak Tuan Gubernur Riau yang telah menyampaikan pidatonya dengan penuh semangat dan penuh harapan. Tuan Gubernur Riau dan Tuan Wakil Gubernur Riau, rekan-rekan pimpinan dan bapak-bapak ibu anggota dewan yang kami muliakan, serta pimpinan majelis yang berbahagia. Sebuah catatan kecil yang patut kita ambil dari sambutan Gubernur Riau adalah berangkainya upaya pembangunan secara konkret telah kita mulai bersama dengan isu-isu strategis, baik itu secara konkret program-program percepatan pembangunan yang merupakan tekad untuk membangun basis ekonomi,
khususnya bagi rakyat Provinsi Riau, mengentaskan kemiskinan serta pembangunan pendidikan guna memberantas kebodohan. Dengan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan Provinsi Riau, masih saja dirasakan baik itu ke depan kita masih memerlukan energi besar bagi secara signifikan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau secara keseluruhan. Dengan semangat pembangunan visi Riau 2025, yang ini terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam masyarakat agamis sejahtera lahir dan batin di bentangan di Asia Tenggara tahun 2025. Panen padi di pematang sawah, keringkan gabah sambil dijemur untuk mencapai Riau Bermarwah. Patuhilah semua arahan gubernur. Tuan Gubernur dan Tuan Wakil Gubernur, tuan-tuan dan puan-puan jemputan Majelis Sidang Paripurna yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak, terutama Tuan Gubernur dan Tuan Wakil Gubernur beserta semua jajaran pemerintah Provinsi Riau dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan instansi vertikal, BPK Provinsi Riau, BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Konsul Negara Sahabat, para bupati, wali kota dan para ketua DPRD Kabupaten Kota serta Provinsi Riau, para pimpinan atau perguruan tinggi, serta kepala kantor wilayah kementerian, para pejabat sipil TNI dan Polri. Ini alhamdulillah Bapak Ibu sidang paripurna yang kami muliakan, dengan prestasi sangat luar biasa BNN Riau atas pimpinan Bapak Brigjen Paul Kennedy, dalam waktu 3 minggu aja beliau menjabat sebagai kepala BNN, 48,5 kilo sabu-sabu bisa kita dapatkan. Terima kasih Pak Kapolda atas kerjasamanya bagaimana kita memutuskan mata rantai narkoba di Provinsi Riau ini. Kemudian tentu para pimpinan BUMN, BUMD, Bapak-bapak lembaga adat Melayu Riau, para pemuka masyarakat, pemuka adat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, serta alim ulama, budayawan, cendekiawan, pelaku dunia usaha, tokoh pemuda dan perempuan, serta para tokoh pers, insan pers, cetak elektronik online, serta seluruh pimpinan partai politik yang potensi yang muda, serta organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, sehingga bumi Melayu yang kita cintai ini senantiasa dalam keadaan aman dan kondusif. Kami atas nama pimpinan seluruh anggota DPRD memberikan suatu apresiasi kepada Ibu Kajati Riau, ini dengan topnya sekarang lagi YouTuber. Terima kasih Bu, bagaimana mengelakkan pandemi Covid lewat YouTuber Bu. Terima kasih Bu. Tentu kita bagaimana memutuskan mata rantai pandemi Covid ini, berbagai macam acara, seluruh kegiatan-kegiatan seluruh stakeholder pemangku jabatan di Provinsi Riau ini harus bersinergi. Baik, kami atas nama pimpinan dan segenap rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdampak kekhilafan dan kekeliruan dalam menjalankan tugas. Semoga ke depan akan lebih baik. Karena tugas ke depan semakin berat, tunjukkan bahwa kita mampu bersaing dalam segala bidang demi memajukan negeri Lancang Kuning. Bak pepatah orang Melayu, orang sampai kita tibo, orang naik kita ke atas. Tuan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, tuan-tuan, puan-puan jemputan Majelis Sidang Paripurna yang kami muliakan, sampailah kita di penghujung acara rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Riau tahun 2020 yang ke-63 ini. Ibarat berjalan sudah sampai di batas, ibarat belayar sudah sampai di pulau. Semoga perayaan hari jadi ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memajukan pembangunan Provinsi Riau di masa kini dan di masa-masa yang akan datang. Bersempena dengan itu pula, beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Untuk diberikan keberkahan di hari jadi ke-63 Provinsi Riau tahun 2020 ini,
marilah kita bersama-sama menadahkan tangan seraya memuja kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, agar Provinsi Riau senantiasa diberikan perlindungan. Untuk itu kami jemput kepada pembacaan doa waturan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau Tuhan yang Maha Esa, Engkau tumpuan pinta, tempat kami mengadu melalui doa. Hari ini kami berkumpul mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Riau ke-63. Curahkanlah rahmat dan berkah-Mu yang tiada terhingga kepada kami semua masyarakat Provinsi Riau yang tercinta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Nikmat, dengan peringatan Hari Jadi Provinsi Riau yang ke-63 ini, tiada sikap yang pantas kami penuhi selain rasa syukur dan puji kepada Engkau Ilahi Rabbi. Tambahkanlah kepada kami nikmat-nikmat-Mu yang tak dapat dihitung dan diukur, sehingga kami senantiasa menjadi hamba-Mu yang bersyukur dan selalu istiqomah dalam beribadah kepada-Mu sampai jasad masuk ke dalam kubur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, dalam mewujudkan Provinsi Riau yang cemerlang, gemilang, dan terbilang di tengah badai gelombang dan menemukan aral melintang, tidak sedikit ujian yang datang, terlebih pandemi COVID-19 yang semakin berkembang. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghadapi setiap persoalan, beri kami jalan keluar dalam setiap permasalahan, sehingga kami dapat mewujudkan apa yang kami cita-citakan, menjadikan Provinsi Riau sebagai provinsi yang bermarwah dan terdepan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melihat, kami sangat menyadari dalam menjadikan Provinsi Riau yang bermartabat, kami membutuhkan persatuan dan kesatuan yang kuat, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Tumbuhkan di hati kami rasa cinta sesama, saling seia sekata. Jauhkan kami dari sifat tercela, iri dengki yang tak habis-habisnya, sehingga kami dapat bergandeng dengan bersama memajukan Provinsi Riau yang tercinta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami menyadari segala keberhasilan dan kesuksesan Provinsi Riau yang kami rasakan saat ini tidaklah muncul dengan sendiri tanpa perjuangan para pahlawan dan pendahulu kami. Berikanlah kepada kami kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual guna melahirkan program-program pembangunan Provinsi Riau ke depan yang lebih handal. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengatur, dengan kuasa-Mu, jauhkan provinsi ini dari fitnah dan mara bahaya, terutama musibah pandemi COVID-19 yang sedang menerpa. Kami yakin manakala Engkau menghendaki, pasti semua bencana ini bisa terhenti. Kabulkanlah doa dan permintaan kami ini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan dan pendahulu kami. Ya Allah, terimalah doa kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui, dan terimalah pinta dan taubat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau Al-Muharram Bapak Haji Mahyudin yang telah memandu bacaan doa tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan, dengan telah berakhirnya pembacaan doa ini tadi, maka berakhir pula lah rangkaian rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-63 Provinsi Riau tahun 2020. Kami atas nama segenap pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan Provinsi Riau menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Riau Tuan Datuk Seri Setia Amanah Dr. Andes Haji Samsuar MSI beserta Bapak Wakil Gubernur Riau Tuan Datuk Seri Timbalan Setia Amanah Bapak Haji Edi Natar Afrizal Natar Nasution. Khususnya kami ucapkan juga segenap jajaran yang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan hari jadi ke-63 Provinsi Riau tahun 2020 ini. Selain daripada itu, ucapan terima kasih kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, segenap tamu majelis yang mulia telah berkenan hadir dan dengan sabar mengikuti jalannya paripurna kita pada pagi hari ini. Betapa rindang rumpun buluh, bila perlu buatlah galah. Kami menyusun jari 10, mohon maaf khilaf dan salah. Kepada semua tamu jemputan, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan iringan permohonan maaf bila ada yang kurang pada alur-alur patutnya. Entah duduk tidak pada tempatnya, entah tegur sapa kami kurang ramah, entah yang dahulu dikemudiankan, entah yang dekat dijauhkan. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan telah menjadikan perayaan hari jadi ke-63 Provinsi Riau ini pada tahun 2020 lebih semarak dan bermakna. Khususnya bagi tamu yang datang dari jauh, kami ucapkan selamat jalan dan semoga dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Burung dara terbang menjulang, biarkan turun di atas jerami. Bila tuan dan puan sudah pulang, jangan lupakan kami di sini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah sidang paripurna pada hari ini bimbingan dan petunjuknya seraya memohon ridho atas kelancaran tepat pada pukul 10:45 waktu Indonesia Barat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hadirin seluruh undangan yang kami muliakan, dengan demikian maka selesai pula seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-63 Provinsi Riau tahun 2020 hari ini. Selanjutnya kami mohon dengan segala hormat Bapak dan Ibu dengan tertib menuju ke pintu keluar dari ruang rapat gedung DPRD Provinsi Riau untuk kembali dengan selamat ke kediaman masing-masing. Akhirnya terima kasih, semoga tetap kekal persaudaraan kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekejap lagi usia Provinsi Riau bertambah. Milad ke-63 ini adalah cermin bagi kita untuk semakin kreatif. Karena berlambaknya potensi yang ada di tanah Melayu ini yang patut kita gali bersama. Kita harus melasak dari jejak-jejak sejarah, mengukir sebuah asa dengan inovasi teknologi, sehingga menjadi ladang ekonomi baru bagi pewaris negeri ini. Raja kecil pemangku negeri, di kerajaan Siak ia bertitah. Pertegaskan semangat identitas diri agar Riau semakin bermarwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Ketua DPRD Provinsi Riau, Haji Indra Gunawan PhD, dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Riau yang ke-63 tahun 2020, kami atas nama pimpinan memberikan dukungan sepenuhnya bagaimana Provinsi Riau lebih baik dalam pembangunan 5 tahun Riau ke depan, bahkan seterusnya. Tentu ekspektasi harapan kami dari pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau menginginkan pandemi COVID-19 ini tentu dengan harapan kepada masyarakat Provinsi Riau untuk melakukan standar SOP bagaimana memutuskan mata rantai wabah corona di Provinsi Riau. Selamat sekali lagi kepada hari ulang tahun khususnya Provinsi Riau ke-63 ini. Demikian, wala muwafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Job Kurniawan, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dengan ini mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Riau ke-63. Semoga di hari jadi yang ke-63 ini Riau semakin jaya, terbilang dan gemilang, dan terwujudnya Riau yang bermarwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Suwarno beserta seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan takniah dan selamat hari jadi Provinsi Riau yang ke-63 tahun 2020. Semoga Riau tetap jaya selalu dan masyarakat sejahtera, dan juga kita berharap kepada Bapak Gubernur Riau yang telah bekerja siang dan malam memikirkan bagaimana Riau ini bisa maju, masyarakat sejahtera. Kami tentunya di kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Rokan Hilir, membantu program pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dirgahayu Provinsi Riau yang ke-63. Semoga Riau mendapat ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.